Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menkominfo dan Pak Menek BUMN untuk kehadirannya, dan juga para manajemen dari semua operator telco yang sudah hadir di acara ini, dan semua pemirsa. Tanpa dukungan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, hari ini tidak mungkin bisa terjadi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk dukungannya dan untuk memikirkan kebutuhan rakyat. Izinkan saya melakukan paparan untuk sedikit menjelaskan bantuan kuota data internet tahun 2020. Berikut. Ya, berikutnya. Kami mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan keluhan dari berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia yang di masa PJJ ini, di masa pandemi ini, meningkat biaya daripada internet dia secara drastis. Karena anak-anak di berbagai macam daerah harus mengirim tugas-tugasnya lewat berbagai macam aplikasi dan harus melakukan berbagai macam video conference untuk melaksanakan PJJ dengan baik. Jadi pemerintah mendengar dan kami menjawabnya dengan suatu solusi bantuan kuota kepada bukan hanya para peserta didik tapi juga pendidik. Dan kami telah mengalokasikan anggaran dan berjuang dan telah berhasil mengalokasikan anggaran sebesar 7,2 triliun untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020. Berikutnya. Ya, saya dengan senang hati bisa menjelaskan bahwa yang menerima dana bantuan kuota internet adalah dalam 4 kelompok, yaitu peserta pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD. Yang kedua adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga adalah pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan tentunya mahasiswa dan dosen. Ada 4 jenis kelompok yang diberikan kuota. Kuota tersebut untuk yang peserta didik PAUD sebesar 20 giga, untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, ini grup yang terbesar, ada 35 giga, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar diberikan 42 giga, dan mahasiswa dan dosen diberikan 50 giga. Giga itu dibagi dari kuota umum yang bisa digunakan untuk semua jenis aplikasi dan kuota belajar yang secara spesifik hanya untuk aplikasi dan aktivitas belajar. Dan durasi bantuan ini selama 4 bulan. Berikut. Ya, ada beberapa persyaratan penerima bantuan. Untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di aplikasi Dapodik dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, anggota keluarga, ataupun wali. Ya, jadi harus aktif ponselnya. Dan untuk mahasiswa harus terdaftar di aplikasi PD Dikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda, dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan, dan tentunya ponsel aktif. Untuk pendidik di jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah juga sama, harus terdaftar di aplikasi Dapodik dan punya nomor aktif. Dan untuk dosen harus terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020 sampai 2021 dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP, dan tentunya memiliki nomor ponsel yang aktif. Kami memastikan bahwa persyaratan tersebut dilakukan agar meminimalisir isu-isu birokratis yang bisa menghalang. Jadi kami buat persyaratannya sesederhana mungkin untuk bisa mendapat bantuan kuota data internet. Berikutnya. Ya. Garis besar mekanisme atau proses penyiapan data awal verifikasi dan validasi data nomor ponsel. Langkah pertama adalah pendataan nomor ponsel oleh operator satuan pendidikan pada aplikasi Dapodik, dan kalau di
universitas PD Dikti awal. Ya, ini dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Lalu langkah kedua adalah melakukan verifikasi dan validasi nomor ponsel oleh operator seluler. Ada perusahaan-perusahaan telkonya, apakah nomor ini aktif atau tidak ditemukan. Langkah ketiga adalah pimpinan satuan pendidikan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Jadinya poin yang penting di sini adalah semua pimpinan satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah maupun pimpinan universitas, adalah penanggung jawab untuk akurasi daripada nomor-nomor tersebut. Langkah keempat, akhirnya operator melakukan pemutakhiran nomor ponsel yang berubah, tidak aktif, dan tidak ditemukan. Dan langsung dikirim kuotanya kepada penerima. Ya. Berikut. Jadi, sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa apa yang dilakukan kalau saya masih belum menerima bantuan. Ya. Kalau masih belum menerima bantuan kuota, tahap pertama adalah untuk segera melapor kepada pimpinan satuan pendidikan dan juga operator sekolah yang ada. Jadi step pertama adalah lapor kepada pimpinan satuan pendidikan, kepada kepala sekolah, karena mereka adalah yang bertanggung jawab untuk akurasi nomor-nomor tersebut. Sampaikan nomor ponsel yang didaftarkan dan cek ke operator sekolah untuk memastikan nomor telah terdaftar dan aktif. Jadinya, bagi yang belum menerima, jangan khawatir. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap, bahkan setiap bulan ada 2 tahap yang bisa dilakukan, dan saat diberikan masa berlaku, terhitung sejak bantuan kuota belajar diterima. Jadinya sejak itu kuota diterima, 30 hari setelah itu, paket data itu masih valid dan bisa digunakan. Jadinya kuncinya untuk orang tua, peserta didik, maupun pendidik, yang belum menerima kuota, kemana harus komplain? Langsung kepada kepala sekolah atau kepada operator untuk segera memastikan nomor HP-nya akurat. Karena kebanyakan isu kalau belum menerima itu artinya inputnya mungkin salah atau nomornya bukan nomor yang aktif. Jadinya mohon itu ditekankan biar masyarakat mengetahui kalau ada isu belum menerima, segera laporkan ke kepala sekolah dan operator sekolah sebagai penanggung jawab utama akurasi nomor tersebut. Berikut. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalam setiap bulan ada 2 tahap pemberian. Tahap 1 dan tahap 2. Jadinya, jika di tahap 1 ada nomor-nomor yang mungkin tidak aktif atau salah input, bisa dikoreksi untuk tahap kedua di bulan itu. Kami ada 3 kali penyaluran. Di bulan pertama, yaitu bulan ini, bulan kedua, dan bulan ketiga dan 4 dikirim bersamaan. Ya. Tetapi, seperti yang saya bilang, bagi yang belum menerima, jangan khawatir, karena masih selalu ada waktu untuk koreksi 2 tahap di setiap bulan. Siapa yang harus berbicara dengan siapa? Harus berbicara dengan kepala sekolah, atau kepala unit pendidikan, dan juga operator di masing-masing satuan pendidikan. Setiap kali penerima kuota itu mendapatkannya, paket data kuota itu akan valid selama 30 hari. Ya, 30 hari. Jadinya di tanggal apapun penerima itu mendapatkan kuota internet itu akan valid selama 30 hari. Untuk kiriman terakhir, yaitu bulan ketiga dan keempat yang dikirim bersamaan, kuota tersebut akan valid selama 75 hari terhitung sejak diterima. Jadinya jangan khawatir, walaupun itu dikirim bersamaan, kuota itu akan valid selama 2 bulan ke depannya. Ya. Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 nomor ponsel setiap bulannya. Mohon itu ditekankan juga. Berikutnya, dari sisi pengawasan, ini merupakan suatu aspek yang sangat penting. Pengawasan dilakukan oleh Kemendikbud bersama aparat pengawasan intern pemerintah, APIP. Dan ini kami lakukan secara berkala. Dan masyarakat pun bisa dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan program ini. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya segera ke Unit Layanan Terpadu, ULT,
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, seperti di sini ada websitenya, ada kontaknya. Dan pertanyaan teknis pun dapat ditanyakan ke layanan pelanggan masing-masing operator seluler dan unit layanan terpadu Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya cintai, masyarakat yang saya cintai, ini merupakan pertama kalinya pemerintah melakukan inisiatif pemberian kuota dalam skala semasif ini. Akan banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tetapi Kemendikbud siang dan malam akan terus hadir untuk memantau proses ini, terus melakukan penyempurnaan, dan akan terus mendukung bantuan masyarakat yang sedang membutuhkan dana kuota di masa PJJ pandemi tersebut. Jadi sekali lagi poin-poin yang terpenting di sini adalah kalau belum menerima kuota, jangan khawatir, laporkan segera ke kepala sekolah atau ke operator sekolah untuk mengkoreksi nomornya. Setiap bulan bukan hanya ada satu kesempatan, tapi ada 2 kesempatan per bulannya untuk mengkoreksi nomor tersebut agar dipastikan nomor tersebut akurat dan aktif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya harap penjelasan ini bisa menjawab permintaan dan kecemasan masyarakat dengan beban internet, penggunaan data internet yang meningkat di masa PJJ ini. Dan semoga program ini bisa mendukung anak-anak kita senusantara, mahasiswa kita, dan pendidik kita di Indonesia dalam masa yang sulit ini masih bisa mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.